Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sedang melewati lembah baka, yaitu lembah air mata. Ada lembah air mata pernikahan, ada lembah air mata kesehatan, keuangan, ya pekerjaan dan seterusnya. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang letih lesu, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menjadi begitu lemah. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang juga mengalami yang saya sebut skandalizo, kecewa dan menolak Tuhan. Tetapi juga banyak anak-anak Tuhan yang sekalipun mereka melewati lembah baka, lembah air mata, tetapi mereka berkemenangan. Kita bisa baca di dalam Mazmur 84 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah baka atau lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya lembah yang tadinya lembah air mata itu diubahkan menjadi mata air. Bahkan hujan, jadi ada berkat di balik setiap air mata yang sedang kita alami saat ini. Ayat yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, siapakah mereka itu? Apakah saudara mau jadi bagian dari mereka? Bagaimana mereka dapat membuat lembah air mata atau lembah baka menjadi mata air? Bagaimana mereka berjalan makin lama, bukan makin lemah, bukan makin letih, bukan makin lesu, bukan makin tidak berdaya, tetapi makin kuat. Saudara, iblis paling senang lihat kita lemah. Iblis gak mau kita kuat. Karena kalau kita lemah, dia gampang kuasai, ngontrol kita, menguasai kita. Iya. Kalau kita kuat, kita gampang mengalahkan dia. Itulah sebabnya, saudara, iblis selalu mau kita lemah. Nah, dia punya beberapa cara untuk melemahkan kita. Nah, sebelum saudara saya membagikan kepada saudara beberapa tips, beberapa petunjuk bagaimana kita dapat mengubah lembah air mata menjadi mata air dan semakin lama semakin kuat, maka saya beritahu pada saudara beberapa tipu muslihat daripada setan supaya kita selalu lemah. Misalnya, ya, tiap hari iblis itu berusaha untuk menaruh rasa bersalah pada kita karena memang dia pendakwa. Dia berikan penuduhan-penuduhan yang membuat kita rasa bersalah, rasa gagal, dan ketika kita meresponi perasaan itu, maka dia gampang sekali untuk melemahkan iman kita. Ya, orang yang terus dirundung, dikuasai rasa bersalah dan rasa gagal itu gampang dilemahkan. Kemudian, ya, dia juga melemahkan kita dengan kekhawatiran hidup sehari-hari. Kita diteror, diintimidasi, ya. Apa yang bakal terjadi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya. Dia mengintimidasi kita bahwa ya kita bakal tidak bisa menyekolahkan anak kita, memberikan kuliah kepada anak kita, membiayai sekolah atau kuliah anak kita, dan seterusnya. Nah, banyak ide-ide yang dia masukkan di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, ya, mengenai kekhawatiran, dan ketika kita takut, dia mudah sekali mengontrol kita. Sebab ketika kita takut, kita udah dilemahkan sama dia gitu ya. Jadi ketakutan itu sangat melemahkan. Yang berikut yang menjadi cara daripada si iblis untuk melemahkan kita adalah dengan hati nurani yang kotor. Ya, jadi ketika kita ini membiarkan ada sesuatu di dalam hati kita, ada genjelan di dalam hati kita, ya, dalam hubungan-hubungan dengan orang-orang tertentu, kita punya kemarahan, punya kebencian, ya, punya dendam dan seterusnya.
itu sudah melemahkan kita, saudara. Kita udah nggak kuat. Kalau kita memiliki hati nurani yang kotor seperti itu, kita sudah tidak kuat. Ya, kita sudah berhasil dilemahkan oleh si iblis. Saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh John MacArthur. Dia menyatakan begini, setan ingin kita mentertawakan dosa daripada meratapi dosa. Jadi yang dimaksud John Arthur adalah, ya, berdosa bukanlah membuat kita berduka cita, tapi ketika kita berbuat dosa malah kita anggap itu sesuatu yang fun saja begitu ya, sesuatu yang oke, kita malah menertawakan begitu ya. Bukan malah meratapinya, bukan malah berduka cita. Jadi dikatakan kita mentertawakan dosa daripada meratapinya dan merasionalisasikannya daripada mengakuinya. Itu mah biasalah, semua orang juga lakukan hal yang sama lah, ya. Atau ya mana mungkin sih kita bisa hidup benar, hidup kudus gitu ya. Jadi kita logikakan itu, atau kita rasionalisasikan itu, atau kita lakukan pembandingan. Atau lihat tuh hamba Tuhan itu juga lakukan, dia jatuh dalam dosa itu juga gitu ya. Jadi ini kita rasionalisasi atau pembandingan seperti itu yang membuat kita tetap rasa aman untuk berbuat dosa dan tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Dia menggoda kita untuk menjadi begitu terbiasa dengan dosa di dalam kita. Nah, hati-hati. Ya, ini adalah perangkap setan. Ya, ketika kita sudah mulai menganggap itu biasa, tidak memandang dosa sebagai dosa. Dosa kita pandang sebagai problem psikologi saja atau sisi kelemahan-kelemahan manusia. Tapi kita tidak mengakuinya sebagai dosa. Dan di sekitar kita, sehingga tidak lagi mengganggu hati nurani kita. Mari kita periksa hati nurani kita. Ketika kita berbuat dosa dan kita nggak merasa bahwa aku tuh melakukan dosa loh. Ya, kesalahan yang kita lakukan tidak selamanya dosa. Dosa adalah dosa ya, tapi ketika itu dosa ya kita harus akui itu dosa. Ya, kalau kesalahan yang bukan dosa it's okay, tapi kalau dosa kita harus akui bahwa itu dosa. Apa itu dosa? Yaitu segala sesuatu yang tentu melanggar firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.